Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrianti Eka Irmanda dengan NIM 20210210141054, kelas A reguler semester 3, tugas hukum administrasi negara yang diberikan oleh Ibu Suwarni SSHMH, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian AUPB oleh Jazim Hamidi dan macam-macam AUPB. Tapi sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberitahu teman-teman singkatan dari AUPB itu adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kalau begitu langsung aja deh, kita langsung masuk ya ke pertanyaan pertama, yaitu pengertian AUPB oleh Jazim Hamidi. Dan yang pertama, AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Dan yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara atau yang berwujud penetapan atau basicking, dan sebagai dasar penggugatan sebagai pihak penggugat. Dan yang ketiga, sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Dan yang keempat, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Soal yang kedua yaitu macam-macam AUPB. Di sini ada 17. Jadi yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang. Dan yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dan yang keempat, asas kecermatan atau asas bertindak cermat. Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaannya, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan atau dilakukan. Dan yang kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak memperbudakan kewenangan. Campur-adukan kewenangan yang tadi, yang kelima. Dan yang keenam, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dan yang ke-7, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Dan yang ke-8 yaitu asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu,
prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-9, asas keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman, jabatan, dan pelayanan seorang pegawai. Selain itu, perlu adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran atau kealpaan tersebut dilakukan oleh orang sehingga dapat dikenai sanksi yang sama sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ke-10, ada asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki pemerintahan agar mengambil tindakan yang sama atau tidak saling bertentangan atas kasus-kasus yang faktanya sama. Namun, demikian dalam kenyataannya akan sulit menemukan kesamaan mutlak antar kasus, sehingga pemerintah dalam menjalankan kebijakan harus bertindak cermat untuk mempertimbangkan titik-titik persamaan. Dan yang ke-11, asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Dan yang ke-12, asas permainan yang layak atau fair play. Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Dan yang ke-13, asas keadilan dan kewajiban. Asas keadilan dan kewajiban menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Dan ke-14, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Dan yang ke-15, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini berkaitan dengan pegawai yang dipecat melalui surat keputusan. Dan yang ke-16, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Asas ini menghendaki agar pemerintahan melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan warga negara secara umum sebagai konsekuensi negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Dan yang ke-17, asas kebijaksanaan. Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Itu tadi presentasi saya tentang pengertian AUPB oleh Jazim Hamidi dan macam pengertian AUPB. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Papua, torang bisa.